Setiap pagi, saat matahari baru saja menyembul di balik perbukitan, suara klakson sepeda motor tua Pak Slamet mulai terdengar di jalan-jalan sempit desa. Pak Slamet adalah seorang penjual sayur keliling yang sudah bertahun-tahun menjadi andalan para ibu rumah tangga di pelosok desa. Dari rumahnya yang sederhana, Pak Slamet memulai harinya dengan mempersiapkan dagangannya. Sayuran segar seperti bayam, kangkung, cabai, dan tomat ia beli di pasar tradisional dini hari. Tak lupa ia juga membawa tahu, tempe, dan beberapa kebutuhan dapur lainnya yang sering dicari pelanggannya. Semua itu ia tata rapi di atas gerobak kecil yang terpasang di belakang motornya. Perjalanan Pak Slamet tidaklah mudah. Jalanan desa yang berkelok, berbatu, bahkan terkadang berlumpur setelah hujan, harus ia lalui dengan hati-hati. Namun, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Setiap kali berhenti di depan rumah pelanggan, ia menyapa dengan ramah, "Pagi, Bu. Mau belanja apa hari ini?" Para ibu menyambutnya dengan hangat, bercengkerama sejenak sambil memilih sayuran. Mereka tahu, meskipun dagangannya sederhana, kualitasnya selalu terjaga. Pak Slamet juga sering memberikan tips memasak atau berbagi cerita lucu yang membuat suasana pagi menjadi lebih ceria. Ketika hujan turun, perjalanan Pak Slamet menjadi lebih berat. Kadang-kadang ia harus mendorong motornya melewati jalan licin. Namun, semangatnya tak pernah surut. Ia merasa bahwa pekerjaannya tidak hanya soal berdagang, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan warga desa. Di akhir hari, Pak Slamet kembali ke rumah dengan hati lega. Meski lelah, ia bangga bisa membantu para ibu mendapatkan bahan makanan segar tanpa harus pergi jauh ke pasar. Bagi Pak Slamet, pekerjaannya adalah panggilan hati, sebuah cara untuk terus menyambung kehidupan sekaligus menjalin kehangatan dengan sesama. Pagi itu, seperti biasa, Pak Slamet menjalankan motornya melewati jalan setapak menuju rumah-rumah di desa. Saat tiba di depan rumah Bu Yanti, ia berhenti dan membunyikan klakson. Bu Yanti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama dua anaknya, keluar dengan senyum canggung. "Pak Slamet, pagi," sapanya lembut sambil melirik gerobak penuh sayur segar. "Pagi, Bu Yanti. Mau belanja apa hari ini?" tanya Pak Slamet penuh semangat. Bu Yanti terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada ragu, "Pak Slamet, sebenarnya hari ini saya tidak punya uang. Tapi anak-anak butuh makan. Apa saya boleh mengambil sayur dulu? Nanti saya bayar setelah suami gajian minggu depan." Pak Slamet tersenyum hangat. Ia tahu kondisi Bu Yanti sedang sulit. Dengan penuh pengertian, ia menjawab, "Tentu saja, Bu Yanti. Ambil saja apa yang ibu butuhkan. Jangan khawatir soal bayarannya. Yang penting anak-anak bisa makan dengan baik." Mendengar itu, mata Bu Yanti berkaca-kaca. Ia memilih beberapa ikat bayam, tempe, dan sedikit cabai sambil terus mengucapkan terima kasih. Pak Slamet hanya tersenyum, merasa lega bisa membantu. Seminggu berlalu, dan seperti yang dijanjikan, Bu Yanti melunasi hutangnya kepada Pak Slamet. Tak hanya itu, ia membawa sepiring kue buatan sendiri sebagai tanda terima kasih. "Pak Slamet, terima kasih banyak untuk kebaikan Bapak minggu lalu. Kue ini kecil saja, tapi saya buat dengan hati," kata Bu Yanti. Pak Slamet menerima kue itu dengan hati senang. "Terima kasih, Bu Yanti. Hidup ini indah kalau kita saling bantu. Kalau suatu saat saya butuh bantuan, saya tahu ibu juga pasti akan menolong saya." Dari kejadian itu, hubungan Pak Slamet dan Bu Yanti semakin erat. Kisah sederhana mereka menjadi pelajaran berharga bagi warga desa, tentang pentingnya saling membantu dan memahami kesulitan orang lain. Pak Slamet terus berkeliling desa setiap hari, membawa bukan hanya sayuran segar, tetapi juga kehangatan dan kebaikan hati yang selalu dikenang oleh orang-orang di sekitarnya. Hari itu, perjalanan Pak Slamet pulang terasa lebih melelahkan dari biasanya. Setelah seharian berkeliling menjajakan dagangan, ia akhirnya menuju rumahnya di ujung desa. Langit sore berwarna jingga, dan angin sepoi-sepoi menambah suasana tenang. Namun, ketenangan itu buyar saat seekor ayam tiba-tiba berlari melintas di jalan. Ayam itu tampak panik,
berlari tergesa-gesa seolah tidak menyadari motor Pak Slamet yang melaju pelan dari kejauhan. Pak Slamet terkejut. Ia refleks mengerem mendadak, tetapi jalanan yang licin setelah hujan membuat ban motornya terpeleset. Motor oleng, dan Pak Slamet terjatuh bersama gerobak dagangannya. Sayuran berhamburan di jalan, sementara motornya terguling ke sisi kanan. Meski kesakitan, Pak Slamet berusaha bangkit sambil meringis. Lututnya lecet dan tangannya terasa perih karena menahan tubuh saat jatuh. Warga sekitar yang mendengar suara gaduh itu segera berlari mendekat. "Pak Slamet, tidak apa-apa?" tanya Pak Rahmat, salah satu warga yang pertama tiba di lokasi. Pak Slamet tersenyum kecil, meskipun wajahnya menahan nyeri. "Alhamdulillah, hanya lecet sedikit. Tapi dagangan saya berantakan." Tanpa diminta, warga segera membantu mengumpulkan sayuran yang berserakan. Beberapa pemuda memeriksa motor Pak Slamet untuk memastikan masih bisa dikendarai. Sementara itu, Bu Yanti, yang kebetulan melihat kejadian itu dari kejauhan, datang membawa air hangat dan kain bersih untuk membersihkan luka Pak Slamet. "Pak Slamet, istirahat dulu di sini. Biar kami bantu membereskan semuanya," kata Bu Yanti dengan penuh perhatian. Pak Slamet merasa terharu. Ia tak menyangka begitu banyak orang yang peduli padanya. Setelah luka-lukanya dibersihkan dan motornya diperbaiki, Pak Slamet akhirnya bisa melanjutkan perjalanan pulang, meskipun dengan langkah lebih hati-hati. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Pak Slamet merenung. Meski mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, ia merasa bersyukur. Kejadian itu mengajarkannya bahwa kebaikan yang ia tebarkan selama ini telah kembali kepadanya dalam bentuk kepedulian orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat baru, Pak Slamet bertekad untuk terus menjalankan pekerjaannya dengan penuh keikhlasan, membawa bukan hanya sayuran, tetapi juga semangat saling tolong-menolong di antara warga desa. Keesokan paginya, setelah bangun dengan tubuh yang masih terasa sedikit nyeri, Pak Slamet memutuskan untuk pergi ke bengkel. Motornya, meskipun masih bisa dikendarai, terasa tidak nyaman karena setangnya bengkok dan ada suara berdecit dari bagian roda belakang. Dengan hati-hati, ia menyalakan motor tuanya dan melaju pelan menuju bengkel Pak Surya di desa sebelah. Bengkel kecil itu sudah menjadi tempat langganan Pak Slamet selama bertahun-tahun. Setibanya di sana, Pak Surya langsung menyambut. "Pak Slamet, pagi." "Wah, kenapa motornya seperti habis berperang?" tanyanya sambil tertawa kecil, melihat motor yang lecet di beberapa bagian. Pak Slamet pun menceritakan kejadian kemarin sore, dari ayam yang tiba-tiba menyeberang hingga dirinya terjatuh. Pak Surya mendengarkan sambil mengangguk-angguk, lalu mulai memeriksa motor itu dengan teliti. "Setang ini harus diluruskan, Pak. Rem belakang juga perlu dicek ulang. Untung mesinnya masih bagus," kata Pak Surya setelah selesai memeriksa. "Berapa lama, Pak Surya? Saya harus pakai motor ini lagi untuk jualan nanti sore," tanya Pak Slamet. "Jangan khawatir, Pak Slamet. Kalau cuma ini, 1 jam selesai. Duduk saja dulu, saya kerjakan sekarang," jawab Pak Surya. Sambil menunggu, Pak Slamet duduk di bangku kecil di sudut bengkel. Ia berbincang dengan Pak Surya tentang keseharian, harga sayuran, dan keadaan desa. Meski sederhana, obrolan itu membuat suasana menjadi hangat. Tepat 1 jam kemudian, motor Pak Slamet sudah kembali seperti semula. Setangnya lurus, suara berdecit hilang, dan rem terasa lebih pakem. "Ini motornya sudah siap, tapi hati-hati ya, Pak Slamet. Kalau lihat ayam lagi, jangan rem mendadak. Lebih baik pelan-pelan saja," pesan Pak Surya sambil tersenyum. Pak Slamet tertawa kecil. "Iya, Pak Surya, lain kali saya akan lebih waspada." Setelah membayar biaya perbaikan yang ternyata tidak terlalu mahal, Pak Slamet pulang dengan hati lega. Ia bersyukur motornya kembali normal, sehingga bisa melanjutkan pekerjaannya. Dalam hati, ia berjanji untuk lebih berhati-hati di jalan dan selalu menjaga motornya agar tetap dalam kondisi baik. Hari itu, Pak Slamet belajar satu hal lagi, setiap rintangan pasti bisa dilalui dengan bantuan orang-orang baik di sekitarnya. Setelah selesai dari bengkel, Pak Slamet melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang lebih tenang.
Di tengah perjalanan, ia melewati rumah Bu Yanti. Melihat Pak Slamet melintas, Bu Yanti yang sedang menyapu halaman langsung melambaikan tangan. "Pak Slamet, mampir dulu. Istirahat sebentar, saya buatkan kopi," ajaknya dengan ramah. Pak Slamet, yang masih merasa lelah setelah kejadian kemarin, memutuskan untuk menerima tawaran itu. "Wah, boleh, Bu. Kebetulan saya memang butuh istirahat sejenak," jawabnya sambil memarkir motornya di dekat pohon mangga depan rumah. Bu Yanti mempersilakan Pak Slamet duduk di teras. Tak lama kemudian, ia datang membawa secangkir kopi hitam yang masih mengepul, ditemani beberapa potong pisang goreng hangat. "Ini, Pak Slamet, kopi kampung dan pisang goreng seadanya. Semoga bisa sedikit menghilangkan lelah," kata Bu Yanti sambil tersenyum. Pak Slamet tersenyum lebar. "Wah, ini mah bukan seadanya, Bu. Ini nikmat luar biasa. Terima kasih." "Ya." Sambil menikmati kopi dan pisang goreng, mereka berbincang santai. Bu Yanti bercerita tentang anak-anaknya, sementara Pak Slamet menceritakan kunjungannya ke bengkel dan bagaimana ia belajar lebih berhati-hati saat berkendara. "Kemarin itu saya benar-benar terkejut, Bu. Untungnya, warga desa baik-baik semua, termasuk Bu Yanti, yang langsung membantu saya," kata Pak Slamet dengan nada penuh rasa syukur. Bu Yanti tersenyum. "Pak Slamet kan sudah banyak membantu kami juga. Kalau bukan karena Bapak, kami pasti repot harus ke pasar setiap hari. Jadi, ini hal kecil saja." Setelah menghabiskan kopinya, Pak Slamet merasa tubuhnya kembali segar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Bu Yanti atas keramahan dan kebaikannya. "Terima kasih sekali, Bu Yanti. Kopi dan pisang gorengnya luar biasa. Saya pamit dulu." "Iya, masih banyak yang harus disiapkan untuk jualan sore ini," katanya sambil berdiri. Bu Yanti mengangguk. "Hati-hati di jalan, Pak Slamet. Kalau lelah, jangan sungkan mampir lagi." Dengan hati hangat dan semangat yang baru, Pak Slamet melanjutkan perjalanan pulang, membawa pelajaran lain bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada kehangatan dari orang-orang yang peduli. Sore itu, ia bekerja dengan senyum di wajahnya, mengingat secangkir kopi sederhana yang menyimpan makna persahabatan dan penghargaan. Esok paginya, suasana rumah Pak Slamet terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara bising motor yang biasa ia siapkan untuk berjualan. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak bekerja karena ada tamu istimewa, saudaranya, Pak Harun, datang berkunjung dari luar kota. Pak Harun tiba dengan sebuah mobil tua yang penuh muatan, membawa oleh-oleh berupa buah-buahan, keripik khas daerah, dan pakaian untuk keponakannya. Senyum lebar di wajahnya menunjukkan kerinduan yang terpendam. "Assalamualaikum, Slamet. Apa kabar, saudaraku?" sapa Pak Harun sambil memeluk erat Pak Slamet. "Waalaikumsalam, Harun. Alhamdulillah, sehat. Lama sekali kita tak bertemu," jawab Pak Slamet dengan nada gembira. Kedua saudara itu langsung larut dalam obrolan hangat. Pak Slamet mempersilakan Pak Harun masuk ke rumahnya yang sederhana. Di ruang tamu, istri Pak Slamet, Bu Siti, sudah menyiapkan teh hangat dan kudapan. Anak-anak Pak Slamet, yang jarang bertemu Pak Harun, segera berkumpul untuk menyambut tamu mereka. Pak Harun bercerita tentang kehidupannya di kota, pekerjaan, dan perkembangan anak-anaknya. Sementara itu, Pak Slamet berbagi cerita tentang kesehariannya sebagai penjual sayur keliling, termasuk kejadian lucu dan menegangkan yang ia alami di desa. "Engkau memang luar biasa, Slamet. Hidup sederhana, tapi penuh dengan kerja keras dan kehangatan. Aku bangga padamu," kata Pak Harun sambil menepuk bahu saudaranya. Siang harinya, Pak Harun mengajak keluarga Pak Slamet menikmati makanan yang ia bawa. Mereka makan bersama sambil tertawa dan berbagi kenangan masa kecil. Anak-anak pun tampak senang dengan oleh-oleh yang dibawa Pak Harun, terutama baju-baju baru yang langsung mereka coba pakai. "Terima kasih sudah datang, Harun. Kapan-kapan kami juga akan berkunjung ke tempatmu," kata Pak Slamet saat mereka menghabiskan makan siang. "Kau selalu diterima dengan tangan terbuka, Slamet. Aku tahu jalan ke kota cukup jauh, tapi jika ada waktu, datanglah. Akan kubawa kalian jalan-jalan,
jawab Pak Harun dengan semangat. Hari itu menjadi momen penuh kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Meski Pak Slamet tidak berjualan, ia merasa hari itu jauh lebih bermakna. Pertemuan dengan saudara yang lama tak jumpa mengingatkannya pada pentingnya menjaga hubungan keluarga. Saat sore tiba, Pak Harun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Pak Slamet dan keluarganya mengantar sampai ke mobil, melambaikan tangan penuh haru sambil mengucapkan doa untuk keselamatan perjalanan Pak Harun. Hari itu, rumah Pak Slamet terasa lebih hidup, dipenuhi cerita, tawa, dan cinta keluarga. Sebuah hari libur yang tidak direncanakan, tetapi sangat berharga bagi mereka semua. Malam itu, Pak Slamet dan keluarganya sedang menikmati waktu santai di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan sore tadi. Di tengah kehangatan keluarga, terdengar suara salam dari luar pagar. "Assalamualaikum, Pak Slamet," sapa suara yang familiar. Pak Slamet segera bangkit, berjalan ke depan, dan mendapati Bu Yanti berdiri di sana dengan raut wajah yang sedikit cemas. "Waalaikumsalam, Bu Yanti. Silakan masuk, ada apa malam-malam begini?" tanyanya ramah. Bu Yanti masuk ke teras dengan langkah ragu. Setelah dipersilakan duduk, ia mulai berbicara dengan nada pelan. "Begini, Pak Slamet, saya sebenarnya malu sekali harus meminta bantuan ini. Tapi keadaan mendesak, dan saya tidak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Pak Slamet mengerutkan kening, menunjukkan rasa ingin tahu dan empati. "Tidak apa-apa, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Bu Yanti menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Anak saya butuh uang untuk biaya sekolah. Ada keperluan mendadak yang harus segera dibayar, tapi saya belum punya uangnya. Kalau boleh, saya ingin meminjam uang dari Bapak. Tentu saja, saya akan mengembalikannya secepat mungkin." Pak Slamet terdiam sejenak, merenung. Ia tahu betul bagaimana sulitnya perjuangan seorang ibu seperti Bu Yanti, terlebih untuk pendidikan anak-anaknya. Tanpa banyak berpikir, ia menjawab dengan lembut, "Tentu, Bu Yanti. Jangan khawatir soal itu. Pendidikan anak itu penting, dan kalau saya bisa membantu, itu adalah kebahagiaan untuk saya." Wajah Bu Yanti langsung berubah lega. "Terima kasih banyak, Pak Slamet. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan Bapak." Pak Slamet tersenyum hangat. "Tidak usah pikirkan soal itu, Bu. Kita ini sama-sama hidup di desa, saling bantu itu sudah seharusnya." Pak Slamet masuk ke dalam rumah, mengambil sejumlah uang yang cukup untuk kebutuhan sekolah anak Bu Yanti. Ia menyerahkan uang itu dengan penuh keikhlasan. "Ini, Bu, semoga bisa membantu. Tidak usah terburu-buru mengembalikannya, gunakan dulu untuk kebutuhan yang mendesak." Bu Yanti menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak Slamet, terima kasih sekali lagi. Allah pasti membalas kebaikan Bapak." Setelah berpamitan, Bu Yanti pulang dengan hati yang lebih tenang, membawa harapan baru untuk anak-anaknya. Sementara itu, Pak Slamet duduk kembali bersama keluarganya, merasa puas karena bisa membantu tetangga yang membutuhkan. Malam itu, kehangatan tidak hanya dirasakan di rumah Pak Slamet, tetapi juga di hati Bu Yanti, yang kembali percaya bahwa kebaikan dan saling tolong-menolong adalah kekuatan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Pagi-pagi sekali, mentari baru saja muncul di ufuk timur. Pak Slamet sudah bersiap dengan motor dan gerobak sayurnya. Meski kejadian-kejadian sebelumnya cukup menguras tenaga dan emosi, ia tetap semangat menjalani rutinitasnya sebagai penjual sayur keliling. Hari itu, suasana terasa segar setelah hujan 2 malam berturut-turut. Udara pagi membawa aroma dedaunan yang basah, dan kicauan burung menemani perjalanan Pak Slamet dari satu rumah ke rumah lain. "Sayur, sayur, segar-segar," seru Pak Slamet sambil melintasi jalanan desa. Beberapa ibu rumah tangga mulai keluar, menyambutnya di pinggir jalan dengan senyum ramah. "Pak Slamet, saya mau beli kangkung dan cabai," kata Bu Rini sambil memilih sayuran. "Baik, Bu Rini. Ini kangkungnya masih segar, baru tadi subuh diambil dari kebun," jawab Pak Slamet sambil menimbang. Sepanjang pagi, Pak Slamet melayani pelanggan dengan sabar dan ramah.
Ia bahkan sempat bercanda dengan anak-anak yang bermain di depan rumah mereka. Di salah satu pemberhentiannya, Pak Slamet bertemu lagi dengan Bu Yanti, yang pagi itu terlihat lebih ceria dari sebelumnya. "Pagi, Bu Yanti, mau belanja apa hari ini?" tanyanya. Bu Yanti tersenyum. "Pagi, Pak Slamet, saya beli bayam dan tomat, ya. Dan sekali lagi, terima kasih untuk bantuan kemarin. Anak saya sudah bisa melunasi biaya sekolahnya." Pak Slamet mengangguk sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Bu, yang penting anak-anak kita bisa terus sekolah. Jangan ragu kalau ada apa-apa lagi." Setelah melayani Bu Yanti, Pak Slamet melanjutkan perjalanannya. Setiap pertemuan dengan para pelanggannya memberikan semangat baru baginya. Ia menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, membawa manfaat bagi banyak orang. Saat matahari mulai tinggi, dagangan Pak Slamet hampir habis. Ia merasa puas karena kerja kerasnya hari itu membuahkan hasil. Dalam hati, ia terus bersyukur atas rezeki dan keberkahan yang ia rasakan, serta hubungan baik dengan warga desa yang selalu mendukungnya. Sore itu, Pak Slamet pulang ke rumah dengan hati yang penuh rasa syukur dan semangat untuk terus menjalani hidup dengan keikhlasan dan kerja keras.